juga seorang musisi indie. Kenapa dia ini? Karena dia miskin. Sorry, detail, aspek teknis dia sangat paham, gitu ya. Di video klip dia yang terakhir. Jadi setiap kita memasuki kota untuk bikin virtual reality, kita berhadapan dengan namanya regulasi, aturan. Contoh Palembang aja. Palembang itu ada 76 destinasi sebenarnya. Ada 76 destinasi. Dan pertama kali saya ketemu wali kota dan kepala dinas pariwisatanya, kita menawarkan untuk seluruh destinasi. Tetapi faktanya tidak seluruh destinasi itu siap. Yang mungkin ibunya sampaikan tadi, kalau kita garap mungkin akan membuat destinasi itu terlihat tampak tidak menarik pada akhirnya. Kemudian kita juga coba, ini ada irisan antara pariwisata dengan kebudayaan. Ada satu destinasi juga itu di bawah kebudayaan. Contoh satu hal aja, kita menggarap satu destinasi itu makam Ki Gede Suro. Kalau dulu ke kebudayaan, ke dinas kebudayaan. Makanya kita juga mau ambil produksi, publish, ternyata takutnya nanti ada masalah. Makanya kita termasuk kota, kita dikasih arahan yang mana dulu jadi prioritas. Nah, ini Palembang kita ada 15 prioritas sebenarnya. Nah, masih banyak prioritas dan masih banyak potensi yang ada di Palembang. Nah, itu tidak akan kami garap langsung. Kami serahkan, maka kami tumbuhkan di Palembang kemarin suatu komunitas yang akan melanjutkan apa yang kami kerjakan ini. Makanya akan melahirkan namanya ekonomi kreatif di sana. Jadi di situ akan tumbuh pemain komunitas yang akan membuat konten virtual untuk kota Palembang dan Sumsel sendiri. Jadi nggak semuanya kita makan dari Jakarta. Jadi kebutuhan virtual tour reality di Provinsi Sumatera Selatan dan kota Palembang khususnya itu akan dilanjutkan sama teman-teman yang ada di sana. Jadi kami datang tidak hanya produksi, tapi kami juga sharing ilmu ke mereka. Banyak hal, harapannya mereka tumbuh, bisa tumbuh untuk VR ini. Kalau video udah banyak. Nah, VR ini kan juga memperkenalkan tata setiap kota. Itu yang pertama jawabannya Mas. Gitu. Sebenarnya semangat idealis yang dibawa itu adalah kita pengen generasi kita selanjutnya itu mengenal Indonesia lebih baik. Kita bicara cinta Indonesia tapi tidak kenal Indonesia kan agak-agak naif sedikit lah. Paling tidak kita berbuat itu, ini loh Indonesia punya aset ini loh. Kalian harus bangga loh. Kalian sebelum ke negara lain kunjungin dulu di sini deh. Di sini ada nilai sejarah, ada nilai banyak hal yang bisa dilihat dari situ gitu kan. Nah, kita bicaranya akhirnya apa? Ketahanan budaya. Di saat masyarakat Indonesia itu bicara ketahanan budaya udah bagus, kita bicara persatuan, kita bicara cinta tanah air itu kejawab. Jangan cuma menepuk dada saya Pancasila, tapi sama Indonesia aja nggak kenal. Bicara Pancasila, tapi jumlah provinsi aja nggak tahu. Bicara Pancasila, tapi di mana tempat pariwisata itu aja nggak tahu. Itu agak sedikit lucu lah buat saya kan. Tetapi tidak hanya sekedar komplain, kita coba memberikan solusi juga lah, mengenalkan Indonesia dengan cara kita melalui pariwisata gitu loh Mas. Dan hal yang lain yang kita pengen bawa itu adalah bahwa VR ini teknologi yang akan menjadi budaya baru sebenarnya, bukan hanya sekedar tren. Karena visual yang ditampilkan itu adalah visual yang jujur. Jadi siapa yang butuh virtual reality ini? Apakah sebuah perusahaan? Apakah pemerintah? Ataukah siapa? Jadi sebenarnya butuh ini adalah masyarakat. Karena masyarakat kita kan sekarang sangat informatif lah. Mereka informatif, mereka akan mencari tahu ke suatu tempat secara detail. Dengan adanya virtual reality ini, paling tidak mereka mendapat informasi detail sehingga meningkatkan rasa keinginan untuk ke sana kan. Jadi dengan informasi yang masuk tadi, masyarakat akan percaya diri bahwa di sana menarik, saya sudah tahu kemana harus saya datengin gitu loh. Kemudian juga memudahkan investor. Kalau bicara investasi kan memudahkan investor. Investor mungkin hanya melihat melalui VR dulu, mereka tertarik, mereka akan berpikir, oke saya investasi di satu tempat nih. Gak cuma investor hanya di Bali atau di Bandung kan gitu loh. Banyak kota-kota lain butuh kedatangan investor untuk membangkitkan pariwisata mereka. Nah harapannya konten yang kita sajikan ini tuh memberikan dampak
positif di banyak semua sektor, Mas. Bukan cuma sektor pariwisata. Jadi sektor pariwisata itu adalah sektor yang kita anggap pintu gerbangnya lah, membantu sektor-sektor yang lain gitu. Ya, yang lainnya sih nggak ada sih, Mas. Jadi kalau kita itu mengandalkan diri kita sendiri ya nggak sanggup pastinya, Mas. Kita juga sebelum menjalankan konsep ini, kita ngeliat juga kan bahwa raksasa-raksasa digital itu kan bergerak. Contohnya Google itu menghabiskan berapa triliun untuk memfoto street view setiap negara. Kita lihat Facebook itu sibuk dengan dunia VR-nya kan, mengakuisisi, dan sekarang kita lihat dia sibuk dengan metaverse-nya gitu. Artinya kita lihat ada indikator bahwa VR ini tuh akan menjadi bukan dipaksakan, didorong untuk menjadi budaya baru, bukan hanya sekedar tren. Karena pemikiran mereka itu adalah bukan mencukupi kebutuhan manusia, tapi mereka selalu menciptakan kehidupan baru untuk manusia. Salah satunya produk VR ini. Dan kita lihat nih perkembangan VR yang luar biasa nih. Belum selesai ini udah muncul metaverse nih. Padahal pengetahuan masyarakat terhadap VR sendiri masih sedikit gitu loh. Tetapi kita yakin VR itu kita akan berusaha mensosialisasikannya ke masyarakat dengan kemampuan kita, dan kita juga yakin raksasa-raksasa itu juga akan pasti mensosialisasikan, mengedukasi tentang VR ini ke masyarakat dunia pastinya gitu loh. Ya harusnya begitu gitu loh. Karena tidak hanya sekedar produk digital promosi itu bukan. Tetapi tadi bilang ada sisi edukasinya, ada sisi informasinya, dan ada sisi terakhirnya apa? Dokumentasi yang bisa kita wariskan ke generasi kita selanjutnya gitu loh. Jadi banyak hal yang bisa kita sampaikan dengan produk VR ini nantinya. Yang paling penting itu adalah gimana kita melibatkan masyarakat setempat dan memberikan dampak yang positif juga kepada masyarakat setempat untuk pariwisata di sekitar mereka. Contoh, suatu dinas pariwisata contohnya, dia akan kehabisan bensin nih kalau hanya mereka yang kita andalkan untuk mempromosikan pariwisatanya. Sebenarnya PR utama adalah gimana itu suatu dinas pariwisata itu melibatkan masyarakat untuk berperan serta dengan suka mempromosikan destinasinya di tempat mereka gitu. Dan harus kita pikirin juga gimana juga pemerintah juga memfasilitasi biar ekonomi masyarakat setempat juga itu hidup dengan cara tidak mempersulit regulasi.